Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Novitasari, NIM 20302068, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hukum perdata. Hukum diartikan dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda, dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu Burgerlijk Rechts yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu KUH Perdata. Secara umum, hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata diartikan juga sebagai hukum privat. Pengertian hukum perdata menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti. Profesor Subekti mengatakan hukum perdata adalah segala hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum perdata. Ada beberapa asas dalam hukum perdata, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Artinya bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini ada dalam 1338 ayat 1 KUH Perdata yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya. Yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan terjadinya perjanjian. Di dalam pasal 1332 ayat 1 KUH Perdata terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas persamaan hukum, artinya bahwa subjek hukum membuat orang yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang keempat yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ada karena perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUA Perdata. Yang kelima, asas moral. Asas moral merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar, artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang keenam, asas itikat baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang mengatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatuhan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum perdata. Ruang lingkup hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata, KUHD, serta yang diatur dalam undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan. Selanjutnya, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit terdapat dalam KUH Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata sempit. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya KUH Perdata yang termasuk dalam KUH Perdata dan hukum dagang yang terdapat dalam KUHD. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan yang berwenang untuk menjalankan gugatan. Hukum perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU tentang merek dan paten. Keseluruhannya termasuk dalam hukum perdata dalam arti luas. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.